Jadi jawabannya itu adalah yang C gitu ya, itu nomor 9. Sekarang kita lanjutkan lagi nomor 10. Seutas tali dipotong menjadi 4 bagian. Ya, 4 bagian masing-masing membentuk barisan geometri. Di sini kata kuncinya barisan geometri. Jika potongan tali terpendek adalah 2, nah di sini kita udah bisa menemukan nih bahwa 2 itu sebagai apa? Sebagai A, karena dia terpendek ya. Diketahui, jangan lupa diketahuinya bahwa A itu sama dengan 2. Setelah itu dan dipotong, dan potongan tali terpanjang adalah 54. Nah, berarti potongan tali terpanjang, ingat tadi seutas tali potong menjadi 4 bagian. Artinya ini U berapa nih? 54 itu adalah U4-nya. Dia sama dengan 54. Nah, gitu. Sekarang yang ditanyakannya, panjang tali semula adalah, berarti dia bertanya tentang keseluruhannya, panjang keseluruhannya. Berarti apa tuh? Jumlahnya kan ya? Maka yang ditanyakan itu adalah S4-nya itu dia berapa? Oke, sekarang kita langsung menjawab. Dari sini kita udah punya A. Nah, sekarang kita tinggal mencari tahu apa dulu? Tinggal mencari tahu R-nya ya, atau rasionya gitu. Maka U4 itu sama dengan apa rumusnya? A pangkat A kali R, dipangkatkan 4 min 1. Atau sama dengan A kali R pangkat 3. Nah, dimana U4-nya itu adalah 54. A-nya udah kita tahu nih. 54 sama dengan 2 dikali R pangkat 3. Maka kalau kita tulis R pangkat 3 sama dengan 54 dibagi 2 ya. Sama dengan berapa nih? 27 ya. Ini R pangkat 3. Berarti kalau mau cari tahu R-nya aja. R-nya aja berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 27, yaitu R sama dengan 3 gitu. Udah dapat R-nya, diketahui A-nya, ya tinggal kita cari tahu S4-nya ya. Untuk geometri ingat, kita lihat nih di sini R-nya keadaannya 3, maka gimana tuh? R-nya dia lebih besar dari 1. Dan kita pun pakai rumus SN ketika R-nya lebih dari 1. Maka nanti S4 sama dengan A. A-nya itu adalah 2 dikali R pangkat N. R-nya itu adalah 3, pangkat N-nya itu 4 dikurangi 1 per, di sini R kurangi 4, berarti 3, R dikurangi 1 ya, R dikurangi 1. Ini rumusnya itu dia SN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1 gitu ya, R min 1. Ini ketika R-nya dia lebih dari 1. Nah, yang ini rumusnya. Nanti ya udah tinggal kita cari sama dengan 2. 3 pangkat 4 itu berapa? 3, 9, 27. 27 berarti 81 ya. 81 dikurangi 1 per berapa? Per 2. Nah, sini bisa langsung kita coret, maka di sini hasilnya adalah 80. Jadi S4-nya atau jumlahnya itu adalah 80. Jawabannya yang C ya. Oke, nomor selanjutnya. Ini tentang trigono. Pernyataan berikut yang benar mengenai perbandingan trigono kecuali. Nah, lihat nih di sini kecuali. Berarti kita harus mencari tahu apa? Jawaban yang salah. Sin. Depan miring. Ini betul ya. Kemudian cos samping miring betul. Nah, yang ini tan. Tan itu samping per desa. Samping per depan. Seharusnya apa? Tan itu harusnya adalah depan per samping atau desa ya yang tadi disebutkan. Nah,
Ya, untuk yang ini betul, untuk yang ini betul. Jadi jawaban yang salahnya itu apa? Jawabannya adalah yang C. Oke, nomor selanjutnya. Segitiga ABC, siku-sikunya dia di C. Pernyataan berikut ini benar, kecuali, ingat kecuali. Jadi kita mencari tahu apa pernyataan yang salah. Kita coba lihat di sini. Sin alfa, berarti fokusnya ke sini. Sin itu apa? Sin itu adalah demi, ya, depan per miring. Berarti depannya itu adalah yang ini nih. Depannya itu yang ini. Per miring. Miringnya itu adalah yang ini. Betul ya, untuk yang A dia betul. Kemudian untuk yang B, sin beta. Ingat sin depan per miring, depannya itu berarti yang ini. Ini adalah depannya. Berarti AC per miring. Miringnya itu adalah KB. Ini juga betul. Sekarang cos alfa. Cos itu apa? Samping per miring ya, samping per miring. Artinya samping dari cos A itu dia yang mana? Yang AC nih, di sampingnya. Kemudian miringnya itu adalah yang AB. Jadi sini betul. Sekarang cos beta, cos A di samping per miring. Arti sampingnya itu dia BC. Nah, ini sampingnya, miringnya ya berarti yang AB. Gitu kan ya. Sin cos itu kan sami ya, samping per miring, samping per miring. Nah, miringnya itu adalah AB, sedangkan di sini dia AC. Jadi jawaban yang salah itu yang D ya. Seharusnya ini apa? Seharusnya dia AB gitu kan ya, di sini AB. Nah, karena miringnya itu dia AB. Oke. Sekarang nomor selanjutnya. Nilai cos yang positif berada pada kuadran, ya udah tinggal kita ingat aja ya. Kan kuadran tuh kayak gini. Untuk mencari tahu, ini sambil mengingat. Berarti gimana? Ini adalah kuadran 1 kan ya, ini kuadran 1, kemudian ini kuadran 2, ini 3, nah yang di sini 4. Ingat kalau di sini dia semuanya positif. Semua, atau bisa kita tulis all positif gitu kan ya. Nah, jadi nggak ada yang nilainya negatif untuk kuadran 1. Kalau untuk kuadran 2, dia sinnya aja yang positif. Sin yang positif. Artinya semuanya itu dia selain dari sin, dia negatif. Berarti cos dan tan-nya di sini untuk di kuadran 2 dia negatif. Untuk di kuadran 3, itu tan-nya yang positif. Maka nanti sin dan cos-nya negatif. Dan yang sini yang terakhir, dia cos-nya yang positif. Maka sin dan tan di kuadran 4 dia negatif. Di sini nilai cos yang positif berada pada kuadran, ya berarti cos yang positif 1 dan 4 ya, karena di sini semuanya positif. Kemudian di kuadran 4 cosnya positif. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C gitu ya. Sekarang nomor 14. Besar sudut 3/4 pi. Nah, kita tahu bahwa pi itu berapa? Pi itu, nilai pi itu adalah 180 derajat ya. Jadi ketika ditanyakan 3/4 pi, ya udah tinggal kita masukkan atau ganti nilai pi-nya dengan 180. Pi itu sama dengan 3/4 dikali 180 derajat. Ini bisa kita sederhanakan. Ini coret dapat 1, kemudian ini coret dapat 2, 3, 4, 45 ya. 45, maka tinggal 3 kali 45 itu adalah 135 derajat. Itu jawabannya adalah yang C gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, nilai cos alfa, berarti kita fokusnya ke sini ya. Nah, ke yang sini. Ingat cos itu apa? Samping per miring. Samping per miring. Nah, maka ya udah tinggal kita fokus aja. Samping dari sudut A ini dia yang mana? Kan untuk depannya itu dia yang ini.
Untuk yang miringnya itu berarti yang seberang dari tanda siku-siku, berarti ini miringnya. Jadi sampingnya adalah yang ini yang AC ya, berarti AC per miringnya itu adalah AB ya. AB, AC per AB. AC-nya udah diketahui yaitu 1, kemudian AB-nya itu belum kita ketahui. Ya udah tinggal kita cari tahu ya untuk AB-nya itu berapa dengan menggunakan konsep Pythagoras. AB itu karena dia sisi miring, maka nanti gimana? Akar dari akar 3 dikuadratkan ditambah ya, kalau mencari sisi miring ditambah 1 dikuadratkan. Nah, penjumlahan dari sisi tegaknya. Berarti ini akar 3 dikuadratkan itu kan akar 9. Akar 9 itu sama aja kayak berapa ya? 3 kan ya? Ditambah 1. Maka nanti di sini berapa akar? Akar 4 atau 2. Nah, jadi di sini nih yang C di sini dia hasilnya berapa? Ya 2 gitu kan. Nah, di sini dia udah ketahuan 2 atau AB-nya gitu ya. Maka nanti ya udah hasilnya itu adalah 1/2 atau jawabannya itu yang D. Sip. Sekarang kita lanjutkan nomor 16. Nah, nomor 16 ini tinggal kita langsung kerjakan aja ya. Sin 60 itu berapa? Cos 60 itu berapa? Maka nanti sin 60. Oke, kita tulis aja dulu di sini. Kita tulis dulu di sininya sin 60 itu berapa ya? Sin 60 per 1 ditambah cos 60. Sama dengan sin 60 kita tahu yaitu setengah akar 3, setengah akar 3. Nah, per 1 ditambah cos 60 itu berapa? Yaitu setengah ya. Nah, kita jumlahkan dulu nih. Akar 3 per 1 ditambah 1/2 itu adalah 3/2. Nah, maka di sini kalau kita ubah nih jadi 1/3, 1/2 akar 3, dikali apa? Dikali ini tinggal kita ubah menjadi perkalian, maka nanti akan dibalik ya konsepnya. 2/3, ya udah. Sama dengan apa nih? Ini ada 2 ya, berarti tinggal kita coret ini 1, berarti nanti sama dengan 1/3 akar 3. Nah, atau 1/3 akar 3 itu sama dengan apa? Sama dengan tan 30. Ini adalah tan 30. Boleh kalian cari bahwa tan 30 derajat itu dia sama dengan 1/3 akar 3. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Sip. Sekarang nomor selanjutnya. Nah, ini nilai dari sin 2/3i, berarti kita harus mencari tahu dulu ininya tuh berapa nih. Nah, kita ubah ke dalam bentuk radiannya itu berapa. Berarti nanti tinggal kita masukin aja nih, ganti pi-nya dengan 180. Maka nanti di sini sin 2/3 dikali dengan 180. Kemudian ditambah sin 7/3 kali 180. Ini coret dapat 1, ini coret dapat 60. Nah, ini coret dapat 1, ini juga sama 60. Maka nanti gimana? Di sini kita akan mencari tahu sin dari apa? Tinggal dikalikan ya. Sin 120 ditambah sin berapa nih? Sin 420 gitu kan ya. Maka nanti tinggal kalian menggunakan sifat aja dari sin 120 itu bisa terbentuk dari apa? Dari sin 180 dikurang 60 kan ya, ditambah, nah ini sin 420 itu berarti 360 ditambah 60 gitu kan ya. Jangan lupa ini derajat. Kemudian gimana? Berarti kan di sini tinggal kita menghitung sin dari 60 ya kan ya. Maka nanti sin dari 60 itu sama dengan apa? Sin 60 itu sama dengan setengah akar